Akhirnya gue berhasil menyelesaikan membaca buku Driving the Gig Economy. Dan ini adalah pembahasan terakhir dan juga pembahasan dari bab-bab terakhir yang ada di buku tersebut. Sedikit rekap, di part pertama buku yang gue baca itu bab-babnya membahas tentang apa itu gig economy, kemudian masalah yang terjadi di gig economy dan bagaimana para pekerja gig economy itu menghadapi masalah tersebut. Kemudian juga ada beberapa benefit atau policy yang harus diketahui oleh para pekerja gig economy, dan lebih konsepnya itu lebih ke menjelaskan sejarah tentang gig economy itu sendiri. Kemudian di part keduanya itu bab-babnya membahas tentang bagaimana membangun bisnis di dalam gig economy. Nah, dalam buku ini kan mereka itu menggunakan istilah consulting itu untuk menjelaskan para pekerja gig economy. Jadi intinya di part kedua itu membahas tentang bagaimana membangun bisnis consulting, kemudian bagaimana cara memanage klien, kemudian branding juga ada, dan juga bagaimana membangun sistem dari memberikan harga sampai juga melakukan penagihan kepada klien. Bahkan dia juga membahas tentang workplace bagi para pekerja gig economy dengan bisnis consultingnya. Setelah 2 part itu ada tersisa beberapa bab, dan gue penasaran karena secara gig economy-nya udah dijelaskan nih. Lalu bab-bab terakhir ini isinya apa? Dan setelah gue baca ternyata cukup mengejutkan. Jadi melalui bab-bab terakhir itu, buku ini ternyata membahas dari 2 sisi. Bukan cuma dari sisi pekerjanya aja, tapi dari segi orang-orang yang meng-hire atau bisa dibilang bisnis yang meng-hire para consulting ini. Di part terakhir yang gue baca itu atau bab-bab terakhirnya, dia itu membahas tentang kita sebagai seseorang yang meng-hire, kita itu bisa meng-hire para consulting ini dari beberapa platform, dan setiap platform itu ternyata punya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sana juga dijelaskan benefit kalau menggunakan platform dengan jenis ini, lalu platform dengan jenis itu. Kan jenis platform untuk meng-hire itu banyak ya. Ada yang sistemnya itu kayak marketplace untuk para freelance. Habis itu ada juga bukan marketplace, lebih ke kayak benar-benar perusahaan outsourcing seperti itu. Lalu di part-part terakhir juga menjelaskan bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang yang meng-hire atau bisnis yang meng-hire itu posisinya dengan si para consulting ini. Jadi posisinya itu yang ideal bukan sebagai seorang yang meng-hire pekerja, tapi lebih ke bisnis yang berusaha untuk menyelesaikan sebuah proyek dan bekerja sama dengan para consulting ini. Dan di situ dijelaskan mindsetnya itu bukan mindsetnya gue meng-hire dia, tapi gue ingin menyelesaikan pekerjaan. Lebih ke situ ketika kita meng-hire para consulting ini. Lalu juga dibahas tentang benefit-benefit dan policy yang harus diketahui oleh para bisnis yang meng-hire para konsultan ini. Ternyata polisinya itu lumayan dijelaskan. Kita itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, dan kita tetap harus menghargai mereka. Lalu dibahas juga soal perpajakan, tapi bukan perpajakan yang ini ya, karena kan setiap negara itu beda-beda. Tapi intinya bagaimana negara itu pun harus memfasilitasi dan juga memberikan gambaran perhitungan pajaknya gitu. Lalu soal benefitnya, ternyata soal benefit ini lebih ke insurance sih. Nah, ternyata insurance ini tidak perlu ditanggung dari bisnis yang meng-hire para pekerja gig economy ini, karena ternyata udah ada lembaga-lembaga yang memberikan atau menyediakan. Pertama, mungkin dari perusahaan insurance ada produk-produk untuk para pekerja gig economy-nya. Lalu juga ada organisasi yang menyediakan dana-dana atau produk untuk para pekerja gig economy. Jadi ada perusahaan asuransinya, kemudian ada juga organisasi atau komunitas para pekerja gig economy. Dan di situ ngebahasnya bukan cuma insurance ini ya, tenaga kerja gitu. Ada juga asuransi jiwa, kemudian ada juga dana pensiunnya. Seperti itu. Jadi setelah gue ngebaca buku ini sampai akhir dan ngerekap semuanya, gue bisa bilang bahwa buku ini menjelaskan tentang gig economy itu
dari dua sisi. Yang pertama, bagaimana caranya kita bekerja di gig economy sebagai consulting, bagaimana cara kita membranding. Kemudian kalaupun kita ingin meng-hire para consulting ini sebagai business owner, bagaimana cara kita meng-hire mereka, melalui apa, lalu bagaimana cara kita memperlakukan mereka, dan lain-lainnya seperti itu. Setelah gue baca dan merenungkan sedikit, menurut gue buku ini cocok banget buat temen-temen yang saat ini berencana untuk terjun ke dunia freelance atau dunianya gig economy dan ingin membangun reputasi dan juga ngebangun bisnis consultingnya gitu. Dan juga ini cocok ya buat teman-teman yang saat ini punya bisnis dan berusaha mencari tenaga kerja tapi agak kesulitan. Jadi kalian bisa mencoba meng-hire para freelance atau gig economy, atau bisa dibilang consulting juga oke, kalau kesannya kalian memang punya budget gitu. Tapi memang kekurangan dari buku ini adalah dia menjelaskan tentang gig economy itu dari environment yang menurut gue sih udah mateng ya, dimana aturan lalu insurance benefit gitu udah disediakan atau sudah ada gitu. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri ya, untuk aturan atau kebijakan tentang pekerja freelance sendiri bisa dibilang belum terlalu spesifik gitu. Mungkin masih digabungkan dengan para business owner, jadi termasuk juga dengan perpajakannya ya gitu. Karena dianggap ya berbisnis, memang betul, nggak salah juga. Kalau soal benefitnya ya di Indonesia sendiri freelance itu tetap harus mengambil insurance sendiri gitu dengan mengambil produk-produknya yang sudah ada. Jadi belum ada produk-produk yang khusus untuk para pekerja gig economy seperti yang dijabarkan di buku. Dan balik lagi karena kan di buku itu juga dijelaskan bagaimana cara mereka itu mengambil dana untuk benefit kayak dana pensiunnya gitu. Jadi bukan kayak bayar bulanan, ada sih yang bayar bulanan tapi dia ada sistemnya sendiri gitu. Sedangkan kalau di Indonesia ya dengan sistem ya asuransi yang sudah berjalan saat ini, kitanya yang menyesuaikan seperti itu. Oke, jadi itulah akhir dari proses gue membaca buku Thriving the Gig Economy dan informasi yang gue dapatkan. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang tertarik untuk membacanya bisa langsung baca sendiri. Karena di situ benar-benar dijelaskan on point ya, polisinya seperti apa, benefitnya seperti apa. Sedangkan yang gua bahas ini lebih ke recap dan juga reviewnya aja. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya dan mungkin untuk buku-buku selanjutnya. Thank you semuanya.